Oke, Bang Melki, kalau kemudian tadi kita sudah tahu ketokohan figur Airin ini, apalagi kalau kita lihat survei elektabilitasnya sejauh ini per hari ini masih tinggi. Tapi jangan dianggap remeh juga nih pasangan Andra Sony Dimyati seperti yang disampaikan oleh Mas Adi. Bisa-bisa kemudian reborn dalam waktu 3 bulan ini ada kejutan yang atau efek lain yang bisa membooster pasangan Andra Sony Dimyati. Ya, memang politik itu tidak ada yang bisa dipastikan sampai dengan ujung terakhirnya itu dicoblos dan perhitungan suara. Karena ya itulah seninya politik ya. Dia tidak menyediakan kepastian sampai dengan di hari H itu baru kita bisa tahu pasti calon suara. Nah, tapi memang kalau kita bicara probabilitas hari ini memang Bu Airin relatif diuntungkan karena seperti disampaikan oleh Mas Adi Praitno bahwa memang sejak lama memang mempersiapkan diri ya. Nah tentu dengan kondisi yang ada ini kami terus mendorong agar Bu Airin dan seluruh kekuatan di Banten, baik itu teman-teman PDIP dan Golkar maupun juga semua relawan untuk terus bekerja keras ya. Karena sekali lagi tidak ada kemenangan yang bisa dipastikan, apalagi ini masih ada waktu yang cukup untuk siapapun bisa bekerja, sehingga tidak boleh lengah dan tidak boleh merasa jumawa. Nah misalnya contoh juga ya Mbak Ken, ya saya kan juga maju di Provinsi NTT misalnya. Sebagai calon gubernur di NTT. Survei saya tinggi misalnya, sudah 50% lebih. Tapi tidak bisa juga membuat saya menjadi tenang, harus turun terus, menyapa masyarakat, merangkul pemilih, dan ini kesempatan untuk semua orang untuk menyampaikan tentang dirinya dan apa yang mau dia bangun bagi daerahnya. Dan saya kira Bu Airin dan Pak Andra juga saya kira juga ini berteman ya. Mereka juga sama-sama di Banten juga sama ini bertemu. Jadi saya berharap begini, tadi spirit yang sudah disampaikan oleh semua pembicara ini bahwa ini adalah anak-anaknya Pak Prabowo semua ini. Jadi dari koalisi besar yang dipimpin oleh Gerindra juga anaknya Pak Prabowo langsung, Bu Airin juga anaknya Pak Prabowo. Tentunya biar kompetisinya dilakukan dengan baik, dengan sehat, dengan tidak saling melukai yang berlebihan, mengajak masyarakat memilih dengan baik, dan yang pasti siapapun pemenangnya di Banten ini adalah temanya berkelanjutan ini. Tidak tema yang berbeda dari tema ini. Oke, temanya berkelanjutan ya. Ini artinya apa nih? Kalau berkelanjutan artinya Tra-Tra sebelumnya juga akan menang apa gimana Mas Adi? Tapi nanti dijawabnya ya Mas Adi ya. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda pemirsa. Ya, kita akan kembali melihat bagaimana adu kesaktian para jawara Banten ini. Mas Adi, ini tensi kontestasinya di Pilkada Banten akan seperti apa? Karena katanya sama-sama ada Prabowo-nya gitu kan. Tapi yang satu juga ketokohannya kuat, yang satu partai yang mengusungnya juga banyak. Tapi yang tokohannya kuat ini juga ada 2 partai besar di sana loh. Ya, saya kira memang akan adu kuat 2 kubu itu persis ya. Bahwa Andra Sony dan Dimyati itu akan memaksimalkan semua partai pendukungnya, ya itu persis. Termasuk misalnya berharap ada Prabowo efek dalam Pilkada di Banten juga pasti akan dimaksimalkan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik secara maksimal. Termasuk ketika Raffi Ahmad ditunjuk sebagai ketua tim sukses, saya juga bagian dari ikhtiar politik supaya Andra Sony dan Dimyati juga mulai muncul secara signifikan di Banten. Begitupun dengan Airin dan Ade Sumardi ya, saya kira mereka cukup yakin dengan mesin politiknya. Nah, cuman kalau kita melihat pilkada itu kan pertandingannya beda dengan pilpres dan pileg. Yang dilihat adalah figur yang bertanding, yang dilihat adalah soal siapa yang ada di nama dan foto di kotak suara. Itulah yang kemudian akan menjadi faktor penentu. Bahwa di situ Prabowo kuat, bahwa di situ Golkar kuat misalnya. Tapi at the end of the day-nya orang akan melihat siapa sebenarnya daya tarik yang utama adalah figur. Bukan lagi partai, bukan lagi influencer. Ini yang saya kira akan kita lihat selama 3 bulan ke depan head to head. Dan tos-tosan antara Airin dan Andra Sony. Disitulah kemudian peluang-peluang untuk memenangkan pertarungan itu ya pastinya akan semakin serba terbuka ya. Kalau mau jujur partai Kim Plus lah anggaplah begitu di Banten. Kalau ini dimaksimalkan instrumen politiknya, kekuatan pileg yang kemarin dipakai, pilpres dipakai juga kuat. Dan bisa mengalahkan Bu Airin. Tapi ingat, seringkali mesin politik di pileg dan pilpres itu seringkali nggak bekerja. Karena pileg itu yang bekerja adalah caleg-caleg yang punya jejaring ke bawah. Dan itu seringkali juga tidak inline dan tidak dipakai dalam pemenangan pilkada. Karena pilkada itu beda orang dan beda tim sukses. Jadi anatomi kekuatannya bisa terputus dan bisa ganti orang.
Jadi dalam konteks itulah bagi saya yang paling penting adalah bagaimana mesin dan instrumen pemenangan hari ini itu yang ada, itu yang akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Kenapa saya sebut di Banten itu, sekalipun ini sama-sama orangnya Prabowo, sama-sama mengusung keberlanjutan, ini bagi Airin bagaimana mempertahankan dominasinya. Ini kandang keluarga besarnya Bu Airin. Ini terah politik dinasti Banten dari dulu nggak pernah terkalahkan. Dan itu pasti akan menjadi pertempuran yang menurut saya, ini persoalan hidup mati kekuatan politik di sana. Golkar khususnya. Kalau bicara Golkar di Banten, pasti bicara tentang terah politiknya Airin. Sementara pada setting bersamaan, Andra Soni, apapun judulnya, ini partai pemenang Pilpres, ada Dasko di situ. Dasko itu dapilnya di Tangerang Raya. Dan kita tahu bahwa Pak Dasko adalah orang yang saya kira cukup powerful, mampu mengorkestrasi begitu banyak instrumen-instrumen politik pemenangan. Dan itu yang saya sebut, apakah Andra Soni dan Dimyati ini yang dianggap sebagai newcomer dalam Pilkada Banten akan mampu mengalahkan dominasi Airin. Tentu 3 bulan ini yang akan menentukan segala-galanya. Serangan darat, serangan udara, instrumen-instrumen politik pemenangan pastinya akan dimaksimalkan. Inilah yang saya kira orang akan melihat nantinya apakah Andra Soni dengan kekuatan politik Gerindra plus partai pengusungnya akan mampu mengalahkan dominasi terah politiknya Bu Airin. Mengingat selama ini sepanjang pilkada baik di level provinsi, kabupaten dan kota, terah politiknya Bu Airin nggak pernah kalah. Oke, Bang Melki, artinya ini tinggal wait and see aja lah, lihat dulu bagaimana dari Bang Yudi dan teman-teman bisa meramu instrumen politiknya sehingga bisa membooster pasangan Andra Soni Dimyati, atau ini juga menjadi satu PR tersendiri bagaimana kemudian mempertahankan dominasi dan label selama ini terah politik dari Ratu Atut sampai ke Airin dan juga Golkar di Banten yang belum pernah terkalahkan. Sebenarnya begini, kalau buat kami di Partai Golkar ya, dengan kemarin sudah ada musyawarah mufakat, ada pembicaraan antara para pimpinan Kim bahwa Golkar diperkenankan atau kami boleh akhirnya bergerak sendiri, akhirnya kami bisa bersama dengan Bu Airin kemarin. Saya pikir itu suatu hal yang bagus sekali, sehingga apapun nanti dinamika politik yang terjadi di Banten itu adalah dinamika politik yang memang sudah tanda kutip ya sepersetujuan atau sudah seizin dari teman-teman pimpinan Kim, khususnya dari Bang Dasko yang sebagai tadi disebut sebagai pemilik dapil di Tangerang Raya atau di daerah Tangerang ya, atau di Banten. Nah, dalam konteks demikian menurut kami berbagai catatan kaki yang menyertai ya, misalnya tadi kaitan dengan catatan tadi ya soal menyangkut dinasti politik misalnya, atau terkait dengan kekuatan Golkar itu mudah-mudahan tidak begitu kencang lagi, karena sudah ada pembicaraan awal yang membuat kompetisi Pilgub di Banten ini relatif sudah lebih kondusif menurut kami. Ya, kenapa kami bilang kondusif? Karena pertemuan antara pimpinan Partai Golkar ya, Pak Ketua Umum Pak Bahlil beserta teman-teman dan juga disertai oleh teman-teman juga dari pengurus Golkar di Banten ya. Bu Airin juga sudah komunikasi baik. Mudah-mudahan ini membuat kompetisi apapun yang terjadi di Banten ini bisa sehat, bisa lebih produktif ya, lebih elegan, dan sekali lagi siapapun pemenangnya nanti tentu itu adalah bagian dari Pak Prabowo Subianto, bagian dari keberlanjutan, sehingga tentu dinamika politik di Banten menurut kami akan relatif jauh lebih smooth ya, tidak terlalu keras karena sudah disertai dengan musyawarah mufakat yang cukup baik dan bagus antara pimpinan tim khususnya Bang Dasko dengan kami di Partai Golkar yang dibimbing oleh Pak Bahlil kemarin. Dan yang kedua menurut saya yang penting begini, dengan sudah adanya pembicaraan ini mudah-mudahan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati ini dua-dua juga sahabat kami, kemudian juga Bu Airin dan Pak Adi juga bisa kemudian membuat kompetisi ini menjadi kompetisi yang baik, yang menang itu rakyat Banten, dan ya kepastian tentang Banten itu tetap menjadi bagian dari provinsi yang menjaga keberlanjutan pembangunan di Indonesia, betul-betul membawa warna Pak Prabowo dengan kuat, itu bisa kita juga pastikan itu berjalan. Jadi lebih besar daripada sekedar kemenangan Bu Airin ataupun Pak Andra Soni adalah kepastian bahwa di Banten sendiri Kim dan keberlanjutan tetap akan menjadi pemenang dalam Pilgub Banten kali ini. Oke, Bang Melki. Bang Yudi, begitukah? Artinya sudah ada musyawarah mufakat nih antara Andra Soni Dimyati dengan Airin Ade, karena sama-sama kalau tadi dibilang pesannya keberlanjutan dari Prabowo. Tapi kan kalau Andra Soni Dimyati menang nih jadi sejarah baru loh di Banten.
Ya semuanya pasti punya teori, semuanya pasti punya strategi dan lain sebagainya. Bahwa kompetisi itu harus berjalan, saya sepakat. Kompetisi itu harus berjalan dengan baik untuk menghadirkan kader-kader atau pemimpin-pemimpin terbaik dari yang sekarang ada. Nah, tentunya semuanya juga membawa visi misi, membawa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tergantung kemudian nanti bagaimana strategi itu bisa kemudian diterima oleh masyarakat Banten, terus kemudian bisa muncul pemimpin yang lebih membawa Banten lebih maju lagi gitu kan. Itu sebetulnya yang paling prinsip dan paling penting, dan itu harus diuji, teori itu harus diuji, strategi itu harus diuji di lapangan. Bahwa kemudian sebagai anak bangsa, saya yakin semua politisi yang ada di Indonesia ini semuanya kepingin membawa maju daerahnya dan semakin membawa maju Indonesia. Tinggal itu saja strategi dari masing-masing pasangan calon, tim dan sebagainya untuk memenangkan hati rakyat, untuk bisa kemudian meyakinkan rakyat bahwa mereka lah yang layak dipilih, dan itu sedang kami kerjakan bahwa kemudian hasilnya kita sangat berharap gitu ya akan terjadi perubahan yang ada di Banten, semoga masyarakat Banten lebih maju lagi gitu ya, dan keadilan dan keperataan yang ada di Provinsi Banten akan lebih berjalan gitu. Oke, baik. Nampaknya di awal-awal nih masih smooth ya Mas Hadia semuanya. Tapi kita lihat nanti 3 bulan kira-kira akan memanaskah kemudian kontestasi yang akan terjadi di Banten. Terima kasih Bapak-Bapak, kita tunggu strategi-strategi dan jurus-jurus jitunya sehingga nanti kita bisa tahu siapa yang akan memenangkan Banten. Apakah kemudian akan kembali mengulang terah politik yang ada atau kemudian The Rising Star ini akan menjadi pemenangnya. Terima kasih Mas Hadi, Bang Melki, Bang Yudi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.